Balik lagi ke materi. Di sini ada metode ilmiah. Jadi untuk sebuah ilmu pengetahuan, baik fisika, kimia, biologi, ataupun ilmu-ilmu yang lain, entah itu geografi, entah itu bahasa ya. Ini ada metode ilmiah. Ini apa? Untuk kita meneliti ya. Jadi sebelum kita belajar fisika lebih jauh, sebelum ada hitungan, sebelum kita menganalisis beberapa yang ada di fisika ya, ini adalah dasar-dasarnya ya. Ini jadi urutannya harus tahu ya. Kalian harus tahu, harus paham. Pertama apa di sini menyelesaikan suatu masalah. Jadi dalam ilmu IPA atau ilmu yang lain, kalian akan mendapatkan satu masalah ya. Tapi di sini masalahnya masalah secara ilmiah. Nah, langkah selanjutnya setelah dapat masalah, itu akan melaksanakan pengamatan. Jadi misalnya di lingkungan kita ada masalah apa ya? Misalnya pengen bikin sesuatu. Nah, bikin sesuatu itu adalah sebuah masalah ya. Misalnya kita menciptakan sebuah alat untuk mendeteksi virus. Nah, itu misalnya. Ini kan belum ada alatnya ya. Nah, kamu langkahnya apa aja di sini? Pertama, melaksanakan pengamatan ya. Jadi virus itu bisa dilihat dengan cara apa? Mungkin dengan mikroskop. Mikroskop biasa bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Kita gunakan yang digital ya, yang paling kecil lagi, yang paling bisa lebih istilahnya lebih apa ya, lebih spesifik ya, dia lebih bisa memperbesar berapa kali lipat. Itu ya. Kemudian merumuskan masalah. Jadi apa yang akan kita perbuat dengan virus ini ya, atau dengan alat yang kita ciptakan nanti. Nah, gitu ya. Itu dengan merumuskan masalah. Nah, berarti kita semakin memperkecil penelitian kita gitu ya. Kemudian mengumpul informasi. Jadi misalnya kita mau bikin alat, informasi apa aja yang perlu. Misalnya kita harus tahu di mana kita beli barang-barang elektroniknya ya kan, atau misalnya layar monitornya dan lain-lain gitu ya. Kemudian baru melaksanakan hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis sama dengan hipotesa atau pengamatan ya, membuat hipotesis atau pernyataan ya. Nah, ini turun lagi melakukan eksperimen. Nah, ini kita melakukan eksperimen jadi dengan alat yang sebelum dan alat yang kamu ciptakan, ya, kamu eksperimen nih, lebih bagus mana gitu ya. Lebih tepat mana. Nanti alat itu lebih simpel mana. Misalnya kalau mikroskop kan nggak bisa dibawa kemana-mana, harus di ruang lab ya. Kamu ciptakan nih yang bisa dibawa semua orang bisa pakai ya, semua orang bisa beli. Nah, maka harus kamu bikin eksperimen ya, supaya alat itu lebih sederhana. Kemudian nanti alatnya dianalisis ya, analisis data artinya nanti ini ada hubungannya dengan komputerisasi, ya, ada pembanding. Nah, berapa persen alat ini bisa memaksimalkan alat sebelumnya, paham ya? Nah, yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Jadi kesimpulan itu bahwa alat ini sangat tepat nanti digunakan untuk mendeteksi misalnya sebuah virus, gitu ya. Nah, kesimpulan ini nanti diteruskan dengan hipotesa diterima, ada yang nggak terima. Misalnya ada perdebatan nanti, alat ini kurang canggih misalnya. Ya, nanti balik lagi ke sini. Ya, balik lagi itu artinya apa? Diteliti lagi. Mana yang kira-kira yang membuat orang tidak terima misalnya. Ternyata alat ini harganya mahal misalnya. Oh, kita ringkaskan lagi barang-barangnya atau bahan-bahannya cari yang lebih murah gitu ya. Atau mungkin langsung diterima karena dalam keadaan darurat.
Ya, masa-masa sekarang misalnya orang banyak panik dengan adanya virus ini. Saya nggak bisa lihat, saya nggak bisa mendeteksi siapa yang kena gitulah. Ternyata kita bikin, oh karena ini sangat penting sekali, walaupun harganya mahal, ya, orang akan membeli. Benar apa benar? Ya Noran? Kira-kira gitu ya, Jason ya. Jadi misalnya alatnya mahal, kita beli. Kalau ada duit. Misalnya yang tidak ada duit, ya berarti nunggu alatnya diciptakan yang lebih murah lagi, gitu ya. Nah, ini adalah urutan ya. Jadi intinya kalian harus tahu urutannya, jangan kebalik. Masalah nggak ada, tiba-tiba mengamati ya. Jadi pertama harus ada masalah. Kedua, melaksanakan pengamatan. Ya, pengamatan dengan eksperimen beda ya. Jadi pertama kamu harus melihat dulu, melihat keadaan sekarang itu apa. Kemudian kamu peringkas lagi perumusan masalah namanya. Berarti saya mau bikin apa ya kira-kira kalau ada kayak gini gitu ya. Kemudian kamu kumpulin informasi baik dari internet, dari teman-teman yang ahlinya gitu ya. Kemudian masukkan ke hipotesa. Jadi setelah informasinya lengkap ya, kamu mulai kerja nih. Mulai kerja, alat-alatnya kumpulin, kira-kira apa yang dibutuhkan ya. Baru eksperimen. Nah, eksperimen itu berarti alat ini harus dibandingkan dengan alat sebelumnya. Ya, misalnya alat sebelumnya adalah mikroskop elektronik ya. Yang kamu punya adalah gabungan keduanya, elektronik tapi bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Kemudian setelah itu analisis datanya. Jadi setiap penelitian itu ada namanya analisis ya. Analisis itu nantinya yang akan diterima. Siapa yang menganalisis? Adalah komputer ya. Baik komputer atau data di lapangan. Jadi di komputer Sama, akan ya. Pak. Kenapa? Sama juga dengan barang lain seperti sapu, Mm-mm. meja, atau Mm-mm. buku. Mm-mm. Gimana? Hah? Maksudnya gimana? Nah, Eh, gitulah ya. Oke, lanjut ya. maksudnya, tunggu. Ya. Maksudnya pembuatan mejanya terbuat Oh dari kayu iya, apa? Seperti betul. seperti kayu jati, kayu Oh iya, ya betul. kayu Jadi belum tahu. jadi gini loh, kamu sebagai generasi muda, kamu itu generasi muda penerus bangsa ya. Jadi harus berpikir kritis, harus inovatif ya. Selama ini orang-orang Indonesia itu banyakkan pemakai aplikasi, paham nggak? Contoh misalnya nih, game ya. Game itu kamu setiap hari pakai aplikasi, enggak? Ya enggak? Jadi kamu setiap hari itu pakai aplikasi orang sebenarnya. Jadi orang Cina bikin nih aplikasi tag game ini ya, misalnya PUBG. Ya, kamu yang make bukan kamu yang bikin, benar nggak? Nah, gitu ya. Kalau bisa ya ke depan kamu harus punya arahan ke sana. Saya harus bisa bikin game supaya satu mengangkat nama Indonesia, yang kedua dapat nilai tambah nih buat saya. Jadi ketika kamu kerjasama dengan Google, dengan Play Store ya, nanti kamu dapat tambahan di situ, dapat income gitu. Paham ya? Jadi di era teknologi digital, mau nggak mau eh, kalian harus siap juga. Jadi jangan jadi pemakai, tapi harus jadi pemain ya. Paham nggak? Jadi misalnya kayak saya jualan nih, ya. Kamu bukan yang beli, tapi kamu yang jualan begitu. Atau tanya bagaimana cara jualannya misalnya kayak gitu ya, paham ya? Bagaimana cara mendirikannya gitu. Jadi nggak apa-apa, kamu kecil-kecil harus punya ide kreatif sekecil apapun ya. Itu ya, paham ya? Ini ada hubungannya dengan fisika nggak? Ada, karena di fisika itu orang-orangnya harus kreatif, orang-orangnya harus jadi penemu, idenya harus cemerlang gitu ya. Jadi di awal-awal kita belajar fisika bukan belajar hitung doang, ternyata harus punya jiwa yang inovatif. Itu ya, paham ya? Paham kalian berdua? Nah, sampai ngantuk loh. Ya harusnya kamera nyalain, jadi kita lebih komunikatif, enak nih lihat Jason lagi ngapain ya, normal juga
Ya, jadi kalau belajar aktifin kamera. Oke, lanjut. Nah, oke. Jadi kalian nanti bisa baca-baca aja di saya sudah kasih foto-foto di situ ya. Ada ini kayak di lab ya. Di lab itu ada lambang-lambang ya. Ini kalau kita sudah masuk ke bagian penelitian laboratorium ya. Kalau kita misalnya homeschooling itu belum ada laboratorium, kalian bisa ya lihat, bisa juga tonton aja di YouTube bagaimana cara membuat ini ya. Sekarang medianya tidak harus kamu datang, tapi kamu bisa menyaksikan di video-video yang sudah guru-guru biasanya dibikin tuh di lab apa aja atau ahli kimia gitu ya. Nah, yang penting lagi karena ini dasar-dasar kimia fisika ya, kamu harus tahu nih lambang-lambang yang ada di laboratorium. Nah, ini lambang apa namanya? Nah, ini tidak punya nama tapi harus tahu lambang ini. Nah, ini lambangnya mudah terbakar. Ya. Contohnya misalnya kamu bisa lihat di tabung gas ya atau bisa di semprotan nyamuk. Ya, atau semprotan nyamuk itu biasa ada simbol ini ya. Jadi bahaya ya ketika kamu menyalakan korek api atau menyalakan atau didekatin dengan sumber arus ya, sumber arus listrik atau kita sebut stop kontaknya ya, hati-hati ya. Ini harus dijauhin karena gampang meledak atau jangan ditempatkan di terik matahari. Biasanya meledak ya. Bahaya ini. Karena ini mengandung di dalamnya adalah alkohol, kerosin ya atau bensin. Nah, di sini ada yang dapat menguap. Oke? Dapat terbakar, gampang terbakar ya. Kemudian yang kedua, mudah meledak. Nah, ini biasanya campuran hidrogen dan oksigen, amonium nitrat. Ini juga biasanya ada juga yang ada di tabung-tabung gas juga ada ya. Paham ya? Kemudian simbol yang lain bisa kalian lihat di sini ada gambar-gambar ini ya, bahan berkarat. Maksudnya apa? Jadi ini ya bisa menyebabkan karat. Jadi kalau ditempelkan pada besi ya tahu ya besi itu gampang berkarat. Contohnya asam alkali, ya, asam sulfat, asam klorida, asam nitrat ya jenis asam-asaman ya. Jadi ini mudah berkaratnya besi. Maka ketika kamu punya sepeda, di rumah ada sepeda, Jason punya sepeda ada. Nah, sepeda itu biasanya kalau kamu biarkan di luar, kena hujan, itu gampang berkarat karena kena air hujan. Air hujan itu sifatnya adalah asam. Benar enggak, Norman? Iya, Pak. Iya, jadi kalau kalian punya alat-alat atau semacam lembagapan rumah ya yang mengandung besi, yang terbuat dari besi ya. Kalau ditempatkan di tempat terbuka kena hujan ya biasanya lebih cepat berkarat. Contohnya pagar aja cepat ya berkarat karena hujan itu mengandung zat asam. Nah gini ini lambangnya kalau misalnya bukan hujan tapi ada botol, misal botol ada gambar ini berarti zat asam. Jadi jangan dekatkan dengan besi gitu ya. Kemudian ada lambang tengkorak. Nah ini biasanya untuk bahan-bahan yang beracun ya. Jadi misalnya ada simbol kayak gini, airnya bentuk cairnya jangan diminum bahaya berarti beracun. Nah, biasanya buat membunuh hewan atau nyamuk ya. Baygon biasanya ya. Kalau kita lihat di simbolnya kayak gini ya atau mungkin tujuannya untuk membunuh hewan-hewan seperti tikus ya. Simbolnya kayak gini. Maka nggak boleh digunakan atau konsumsi. Ataupun kalian pegang, misal boleh pegang, tapi setelah pegang harus cuci sabun bersih ya. Kalian harus cuci sabun beberapa kali supaya bersih. Pak, kalau misalnya terlanjur keminum gimana?
kalau misalnya dosisnya sedikit, ya bisa pakai penawar, ya. Bisa diinfus atau bisa pakai air kelapa. Ya, air kelapa itu penetral atau susu ya, susu juga bisa penetral. Tapi dosisnya sedikit ya. Kalau dosisnya banyak akan berbusa, orangnya mati malah ya. Apalagi hewan kalau keminum dan lain-lain dia akan cepat mati gitu. Ini biasanya untuk membunuh hewan ya, bukan untuk dikonsumsi ya. Hati-hati ya. Jadi kalian sudah tahu ya, ini ada simbol-simbol, ada bahan iritasi ya. Iritasi itu biasanya yang bisa menyebabkan orang jadi matanya berkedip-kedip ya, atau bersin-bersin ya. Atau bisa juga kalau kulit langsung mengelupas. Nah ini hati-hati. Ini bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium, lihat simbolnya ya. Kemudian kalau ada simbol kipas, ini kayak kipas ya. Nah ini bahan radioaktif ini pun berbahaya. Jadi kalau kena radiasinya, biasanya orang itu akan kena kanker. Kanker bahaya karena tubuh kita atau sel-sel kita akan dia bekerja atau bergerak atau tumbuh tak terkendali oleh radioaktif. Ya. Radioaktifnya bisa uranium, platinum, dan lain-lain. Oke. Nah, ini ada cara-cara untuk membakar ya. Kalian bisa baca aja, ini adalah bahan-bahan yang dipraktekkan di laboratorium. Yang penting kalian tahu simbol-simbolnya, yang sering keluar adalah itu. Sampai sini ada pertanyaan, mungkin ini soalnya, tapi nanti saya upload di GC ya. Karena dengan di-upload di GC, kalian bisa pilih aja, pilih salah satu di sini ya. Kamu pilih, tek, 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 tek. Nah, nanti saya koreksi langsung. Ini lebih gampang ya. Jadi kamu bisa detek nilainya berapa dari situ. Nah, ini sedikit teori lagi ya, kamu bisa baca. Kurang jelas ya ternyata ya. Oh ya, nanti saya ulang lagi ya yang ini, yang poin B-nya. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Jadi tadi adalah bahan-bahan yang ada di. Oke, nanti gini aja, kalian bisa baca-baca sendiri ya. Misalnya melakukan eksperimen, kan ada variabel bebas, variabel terikat. Variabel itu apa? Variabel itu adalah yang kita amatin ya. Nah, variabel dapat diubah secara bebas. Nah, itu hanya teori-teori, nanti kalian baca aja ya. Nah, ini tujuannya saya share nanti biar bisa ngisi pilihan ganda ya, yang pilihan ganda yang saya kirim gitu ya. Nah, ini juga ada keselamatan kerja ya, apa aja. Pertama adalah aturan-aturan. Kalian bisa baca lagi ya.
Karena kalau saya jelasin kemungkinan panjang lebar ya. Harus ini, pokoknya banyak baca ya, rajin baca ya, nggak apa-apa ya. Ya sambil santai aja misalnya ini kan pakai HP ya, jadi tinggal scroll aja. Oke ya. Oke, ada pertanyaan? Nanti sembari dibaca-baca ya, kita di rumah dan ini. Untuk soal-soal latihannya itu ada yang pilihan ganda aja ya. Jadi pilihan ganda kalian kerjakan. Mana sih soalnya? Tadi ya yang baru saya ini ya kirim ya. Karena kamu kan belum dapat buku paket ya. Jadi saya sengaja foto banyak. Gak apa-apa ya. Kira-kira masalah nggak banyakin ini file? Norman, keberatan nggak Norman? Nggak apa-apa, Pak. Nggak Ya, apa-apa. ini nanti coba kamu kerjakan pilihan gandanya ya. Nanti saya upload di Google Classroom kelas fisika ya setelah ini ya. Berapa nomor, Pak? Pilihan gandanya aja. Ya, pilihan Sama gandanya. juga Iya, Pak. Hah? pilihan gandanya saja kan? Betul. Jadi ini sampai nomor 20 ya. 20. Iya. Coba saya lihat Sama di juga sini. sama juga kapan kumpulinnya? Oh iya, untuk kumpulinnya kita ketemu lagi kan hari Kamis. Jadi secepatnya ya nggak apa-apa ya. Ini kan masih eh, belum banyak tugas. Jadi kalau bisa secepatnya, misalnya hari ini kamu bisa kumpulin hari ini ya. Jangan nunggu nanti. Biasanya gini, ketika nanti masih ada fisika hari Kamis nih, ya kan? Santai. Terus tiba-tiba lupa pas hari Kamis. Oh iya ada PR. Jangan kayak gitu ya. Secepat mungkin. Tapi saya kasih batas hari Rabu maksimal. Nanti di Google Classroom-nya saya kasih peringatan maksimal hari Rabu dikirim ya. Tapi misalnya, oh ini kan masih teori gampang nih, tinggal kamu checklistin aja nih ya. Tuh, gampang sekali kan? Tinggal referensinya bisa kamu cari di Google, cari di ini bisa ya. Nah ini misalnya, ini bahan apa ya? Itu ya, jadi nggak terlalu berat juga, banyak PR. Setiap guru pasti kasih PR kan? Ya nggak? Ya, setiap guru banyak kan kasih PR ya. Jadi gini, karena ini sifatnya mudah sekali, tolong ya hari ini bisa kamu selesaikan ya. Kamu selesaikan nanti kirim ke Google Classroom. Nanti bisa saya cek langsung di situ, oke? Untuk ininya stop dulu ya, share ininya. Jadi nanti saya kirim lagi ke GC kalian supaya langsung bisa dijawab di situ. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup materinya, biar kamu Nggak di ada. rumah bisa mengerjakan soalnya. Saya juga mau ngirim ke Google Classroom kalian. Nanti Nggak ada soalnya kan? Ada foto soalnya. Iya, nanti foto soalnya saya kirim ke GC ya. Baru kalian kerjakan. Nah, jadi enak nih kamu bisa download dulu, kemudian dikerjakan di situ ya. Dicek-cek-cek, bisa pakai foto atau bisa langsung. Itu ya. Oke.
Sudah tidak ada pertanyaan? Saya mau ngirim dulu ke GC ya. Tunggu Pak. Ya, Nanti matematikanya jawabannya aku sudah post di WA-nya. Oke. Tapi kamu boleh kirim lagi nggak apa-apa ya, karena kan saya udah kirim ke GC yang di kelas matematika ya. Nggak apa-apa, karena dengan dikirim di situ, saya lebih gampang koreksi, paham ya? Tapi kalau Yoi. ngirimnya lewat WA, saya harus download ya. Setelah download, saya harus coret-coret lagi karena nggak efektif ya. Kalau di GC, saya tinggal langsung ke aplikasinya. Betul, tidak, di situ ada ya, ada caranya supaya Baik, Pak. dan nilainya pun cepat kelihatan. Itu kelebihan dari Google Classroom ya, gitu ya. Mohon maaf misalnya Baik, banyak Kak. aplikasi, banyak ininya yang saya kirim di grup ya. Jadi kalau sudah semester 2 kalian hapus aja nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Selamat berlibur untuk Sabtu Minggu ya. Nanti belajar lagi hari Dadah. Senin. Semangat. Sampai jumpa lagi minggu depan. Ya, Pak. Sampai jumpa, Pak. Ya, Pak. Oke.